Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wasahbihi wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza arafta hadha fa'lam annahu yajib li Maulana jalla wa azza al-wujud li tawaqquf wujudil hawadith ala wujudihi ta'ala. Wa dalil huduthiha luzumuha lima yaftaqir al-mukhassis. Yani annaka idza tasawwarta ma'na al-wajib wal mustahil wal jaiz سهل عليك حينئذ معرفة ما يجب لمولانا تبارك وتعالى من الكمالات إذ الحكم وجوبها لمولانا جل وعلا فرع تصور معنى الواجب وقد عرفته مما سبق. Jadi di antara maksud matan tersebut adalah kata musannif, jika Anda mentasawur atau menggambarkan makna wajib, mustahil dan jaiz, nek kowe wis paham tenan perbedaan wajib, mustahil dan jaiz secara akal yang kemarin kita bahas, maka nantinya pasti akan mudah juga untuk memahami sifat-sifat Allah. Wong nek wis ngerti apa kuwi wajib, apa kuwi mustahil, apa jaiz, mesti nggak paham apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah. Nanti kata para ulama, kalau kita renungi hampir seluruh atau enggak seluruh kesesatan, wi rata-rata sumbere gak iso bedakno, tidak bisa membedakan antara wajib, mustahil dan jaiz. Contohnya ya, wong-wong Nasrani yang mengatakan Tuhan itu banyak, ta'addudul ilah, Tuhan eneng telu. Winya apa sampai ono kefahaman semacam itu, Tuhan ada 3. Karena dia nggak memahami mana perkara yang tidak bisa wujud, mana perkara yang mesti wujud. Tuhan telui perkara yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diterima oleh akal wujudnya. Nanti dengan alasan-alasan yang akan kita baca di babnya. Lah kok iso ditetapne? Ya kok mau gak iso bedakno. Endi perkara sing ditampa akal, endi perkara sing gak iso ditampa akal. Endi perkara sing kudu wujud, endi perkara sing gak iso wujud. Kesesatan apalagi? Wong ateis, Tuhan gak ada. Kenapa bisa ada kefahaman semacam ini? Lagi-lagi kembali kepada tidak bisa membedakan mana perkara yang harus ada, mana perkara yang tidak mungkin ada. Ketiadaan Tuhan ini perkara sing gak iso ditampa akal. Tentu saja nanti dengan bukti-bukti yang setelah ini akan kita baca. Wi alam semesta wi mesti butuh karo perkara sing mewujudkan, sing jenenge itu Tuhan. Akal gak bisa menerima. Lah ini gak diteni. Sampai Wahabi Mujassimah wi yo ngono. Nek diteliti-teliti sumbere gara-gara gak iso bedakno endi wajib, endi mustahil, endi jaiz. Dia menetapkan Allah itu berjism. Dia menetapkan Allah itu bertempat. Dia menetapkan begini dan begitu, sifat-sifat hadis, bergerak, kemudian volume Allah itu besar, jasadnya volumenya besar, raksasa kayak begitu. Salafi kan begitu, mujassim, salafi yang ekstrim. Kenapa timbul pemahaman semacam ini? Karena lagi-lagi nggak bisa membedakan endi perkara sing kudu wujud, endi perkara sing gak iso wujud. Ringkese nek kita memahami perkara sing mesti wujud, ya mesti sifat-sifat kemuliaan, kesempurnaan bagi Allah. Gusti Allah kuwi mesti duweni sifat-sifat kesempurnaan dan mustahil punya sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat cacat. Lagi gak beda nih. Akhirnya Gusti Allah disifati hadis sing marai yang menyebabkan Gusti Allah seakan-akan punya sifat-sifat yang cacat. Contohnya saja umpama Allah bergerak sepertiga malam, maka Allah datang dari langit atas ke langit bumi. Dan jenenge gerak kan ya perkara sing hadis. Membutuhkan waktu berarti kaitan dengan waktu. Kemudian kaitan dengan tempat.
dibatasi dengan tempat. Nek ngene iki apa bedane Gusti Allah karo makhluk? Kalau semacam ini. Ya enggak. Wis padha karo makhluk, tidak bisa lepas dari waktu, tidak bisa terlepas dari tempat. Padahal wis kaidah sing kaidah pasti ini perkara sing berubah-ubah itu mesti hadis. Perkara sing berubah-ubah, perkara sing bergerak-gerak mesti perkara hadis, artinya perkara yang sebelumnya tidak ada menuju ada, dan Allah qadim. Gerak itu kan dari satu perkara menuju perkara yang lain. Ya enggak? Jadi kan dari perkara yang tidak ada gerak menuju ada gerak. Lah ini kurang teliti Wahabi. Akhirnya dadekno Gusti Allah hadis enggak qadim. Gusti Allah ada awalnya. Makanya konsekuensi akidah Wahabi itu bisa kufur. Walaupun kita tidak mengkafirkan mereka, tapi dikhawatirkan kufur. Paham ya? Gusti Allah di tangan, di sikil. Akhirnya kan Gusti Allah kayak berhala. Kayak berhala bedone nek berhala wong Hindu ning Plausan, ning Poncol, nek Wahabi berhala ning Ares. Apa bedane karo menungso? Eneng tangane, eneng sikile. Berarti punya fungsi berbeda-beda. Berarti punya batasan. Jenenge tangan ini ada, berarti ada batasannya, berarti Allah terbatas. Dan ini kan mengerikan. Iki gara-gara ketok bedane endi sing wajib, mustahil dan jaiz. Mulane idil hukmu bi wujubi al maulana far'u tasawwuri makna wajib. Wong kuwi gak iso memahami sifat-sifat Allah, menghukumi sifat Allah sebelum dia betul-betul memahami makna wajib. Al hukmu ala syai' fara'un an tasawwurihi. Wong iki gak iso menghukumi sesuatu kecuali betul-betul memahami, bisa menggambarkan, bisa mengkonsepkan, bisa mentasawurkan perkara itu. Faham? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa mimma yajibu aqlan li maulana jalla wa azza wujud. Dan di antara perkara atau sifat yang wajib bagi Allah, artinya akal tidak menerima jika sifat ini tidak ada, perkara ini tidak ada. Yang harus ada yaitu wujud. Wa hadzal wajib min al-qismi tsani min qismil wajibil aqli. Wajib di sini adalah bagian kedua dari pembagian wajib akli kemarin. Artinya al-wajib nadhari. Kemarin ada doruri, ada nadhari. Nah, wujudnya Tuhan ini menurut beliau tentunya untuk kalangan awam, mayoritas umat Islam secara umum adalah wajib nadhari. Artinya secara adat Allah itu membuat perkara ini tidak bisa langsung difahami seketika tanpa melalui proses. Secara adat Allah menjalankan kebiasaannya untuk meyakini Allah Ta'ala itu wujud perlu proses, perlu mikir. Fatawaqqafu ma'rifatuhu bihasabi ma ajra Allah Ta'ala bil 'ada 'ala an-nadharil 'aqli. Wadzalika yaitu antang dzura fi kulli ma siwahu tabaraka ta'ala fatajiduhu ajrama. Lah di antaranya kemudian musannaf Imam Sanusi beliau membuat urutan ya. Urutan atau kerangka berpikir, cara berpikir bagaimana agar kita punya argumentasi Allah itu ada. Allah wujud itu argumentasinya bagaimana? Ya, di antaranya yaitu ini di antaranya sebenarnya banyak nanti akan kita bahas setelah ini insyaallah. Setelah sifat ini kita baca selesai. Di antaranya yaitu coba kita lihat di alam semesta ini apa yang kita lihat di depan kita ini. Mesti nemokne tidak bisa lepas dari dua perkara. Kalau kita amati alam semesta ini gak lepas saka rong perkara.
Yang pertama jirem, benda. Itu sesuatu yang menempati ruang seukuran dengan sesuatu tersebut. Ay maqadir tushghil faraghan ya'khudul faragh kullu wahid minha qadra dzati tulan wa arda. Jadi sesuatu yang menempati di ruang hampa ini ukuran yang sesuai dengan perkara tadi. Wis benda lah, benda. Jirmi benda. Nanti ditafsir biasa oleh para ulama, jirem itu ada yang tersusun, ada yang enggak. Artinya bisa yang dibagi, umpama kayak HP itu kan walaupun kelihatannya satu, sebenarnya enggak satu nih. Terbuat dari beberapa susunan rangkaian-rangkaian. Tubuh kita juga begitu. Kelihatannya mata satu, padahal itu ada jutaan sel di situ. Nah, susunan-susunan yang bersusun ini namanya jism. Lah nanti dibagi ada satu benda itu saya nggak bisa dibagi lagi. Jenenge jauhar farad. Lah jirem itu baik jism maupun jauharatul farad, wi mesti punya sifat. Istilahnya arat atau aksiden. Perkara yang menempeli sesuatu tersebut. Ukurannya, bertempatnya dia, gerak atau diamnya, warnanya, sifat-sifatnya. Paham ya? Di setiap jirem pasti punya arat. Dia bertempat di mana? Nanti ada 9 arat itu. Pernah kita bahas juga sih itu di beberapa pertemuan bulan yang lalu. Terus sering kesih nek direnungi ning alam semestawi gak iso lepas saka jirem lan arat. Nah, sampai di sini paham ya? Nggih. Wasifatin taqumu biya min alwanin wa akwanin wa ghairihima wa ma min launin aw kaunin aw ghairihima illa wa jaiz yasihhu wujuduhu wa adamu bidalil musyahid al-amrayn fihi fi katsirin minal ajram. Lah, alam semesta ini yang kita lihat di depan mata kita. Contoh kecilnya HP ini, contoh kecilnya HP. Contohnya mau bantal ini. Bantal ini kan jirem, benda. Dia mesti punya arat aksiden, sesuatu yang menempati pada benda ini. Ukurannya, gerak atau diamnya, warnanya. Nah, kalau kita renungi, sing jenenge aksiden itu kan perkara yang jaizul wujud. Artinya bisa ada, bisa tidak. Umpama gerak. Ketika gerak berarti diam itu tidak ada. Ketika diam berarti harokat atau gerak itu tidak ada. Paham dari sini? Berarti ini perkara yang yakbulul adam wal wujud. Ini perkara sing nampa ono lan ora ono. Antara ada dan tidak ada itu setara berarti. Paham enggak? Dia bisa ada, bisa juga tidak ada. Istilah ini perkara sing wujud gae wi mutasawiyan. Berbeda karo sing wujud ada atau tidak mungkin ada. Paham dari sini? Lah, bantal iki lho, gerak dan sukunnya itu kan perkara yang sejajar rata. Ibaratkan seperti timbangan. Kok tahu-tahu berat sebelah? Kira-kira ada yang membuat dia berat enggak? Mesti ada. Bisakah otak kita menerima ada satu timbangan tanpa ada pemberatnya tahu-tahu berat sebelah? Tidak bisa menerima. Pasti ada yang membuat berat. Nah, begitu juga ini bisa dijadikan bukti bahwa alam semesta itu ada yang menciptakan, ya dari contoh kecil tadi. Nah, ketika umpama alam semesta ini belum wujud, alam semesta kan isinya jirem dan arat. Paham nggak ya? Berarti alam semesta itu perkara yang jaizul wujud. Perkara sing iso wujud, iso gak wujud. Berarti ketika belum wujud, antara wujud dan tidak wujud alam semesta itu kan kayak timbangan yang rata. Alam semesta bisa wujud, alam semesta juga bisa tidak wujud. Ya enggak? Kok tahu-tahu wujud? Berarti kan ada yang mentarjih. Ada yang menjadikan dia unggul. Wujudnya mengungguli tidak wujudnya. Paham nggak?
kok tahu-tahu wujud berarti kan ada yang mewujud. Gak mungkin kok tahu-tahu yang ini potensi wujud dan gaknya itu setara, tahu-tahu menang yang wujud dan alam semesta nyatanya wujud, kok tidak ada yang wujudkan. Nah, itu tarjihu al-amrain mutasawiyan biduni murajjih, itu muhal. Secara akal muhal. Jadi mengunggulkan dua perkara yang sama rata tanpa adanya yang mengunggulkan, itu perkara sing mustahil. Kaya dene ana orang timbangan sing rata, tahu-tahu salah satunya berat sebelah tanpa adanya pemberat, itu mustahil. Paham enggak? Jangan kesini ngono, untuk bantal ini contoh kecil dari alam semesta, kemudian kita kiaskan dengan alam semesta yang besar ini. Sebenarnya gerak bantal ini kalau gerak ada yang menggerakkan diam, ada yang menjadikan dia diam. Karena apa? Gak mungkin dia gerak dewe, gak mungkin dia menang dewe. Sebagai gitu juga alam semesta gak mungkin wujud dewe, gak mungkin adam dewe. Mesti enek sing wujudne. Paham ya? Nanti akan kita bahas lagi sesuai ibaratnya. Ini salah satu argumentasi wujudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini lanjut. Wa ma min launin aw kaunin aw ghairihi ma ila jaizun yasujuduhu 'adamu dalil musyahadil amrayn fihi bi katsirin al ajram. Di warna dan lain sebagainya itu semuanya jaizul wujud. Artinya tidak harus wujud. Dan juga tidak harus adam. Bisa ada, bisa tidak. Apa dalile? Dalile musyahadatul amrain. Memang secara kasat mata kita tuh melihat langsung bahwa perkara ini tuh wujudnya jaiz, bisa wujud, bisa tidak. Benda kadang gerak, kadang diam dan semacamnya. Wa ma lam nusyahiduhu fa hukmuhu hukmu ma syahadna listiwa'il jami' fi haqiqatil ijrimiyah. Lah kalau yang enggak nampak bagaimana? Kan banyak benda-benda yang enggak nampak. Kuman, virus, nah itu kan enggak nampak. Bagaimana? Maka dihukumi sama dengan yang nampak karena hakikatnya itu sama. Apa itu? Statusnya podo-podo jirem, podo-podo benda. Ini benda itu memang ada yang tidak nampak. Entah mata kita memang tidak mampu melihat saking halusnya atau saking kecilnya. Kayak virus, kita yakin virus itu ada walaupun tidak nampak. Nah, virus itu berarti juga ada benda, ya ada sifatnya, ya bergerak ya dan sebagainya, ada tempatnya. Begitu juga malaikat. Nah, makanya jadi para ulama jism ada dua, ada jismun latif atau jismun kathif. Ada jism itu yang kasar, bisa dilihat mata, tubuh kita, HP dan lain sebagainya. Ada yang latif, lembut, malaikat, jin. Itu juga jism juga. Itu benda juga, punya arep, punya tempat, punya waktu. Wakadzalika ma miqdar makhsus li jirm fi tul aw al ard ila huwa jaizun yaqbul wujud aw al adam. Fa yujida ma huwa akbar minhu aw asghar. Ila ay yakuna tanaha fi sighar ila miqdar jawharatul farad. Yujada, bukan yujida. Yujada mahu akbar minhu aw asghar. Semua ukuran-ukuran khusus pada satu benda, panjang lebarnya, besar kecilnya, kuwabeh ku juga jaiz. Kuwabeh mesti ana sing luwih gede dan ana sing luwih cilik. Ini perkara yang kecil pun mesti ada yang lebih kecil lagi. Bahkan sekarang tuh katanya dulu kan yang paling kecil atom. Ternyata atom tuh ada bagian-bagiannya lagi. Bangsa nih atom pun ada bagian-bagian juga. Ada inti atom, ada elektron, neutron, terus proton, tanton itulah. Artinya ada yang lebih kecil lagi. Bahkan setelah diteliti lagi ada namanya quark, lebih kecil lagi daripada bagian-bagian atom tadi. Dan bisa jadi nanti ada penemuan yang lebih kecil lagi, sampai tingkatan jawharatul farad nggak bisa dibagi. Paham ya? Wa huwa utawi jawharatul farad iku al-miqdar alladzi la yaqbalu tajzi'ah la hissan wala aqlan. Yaitu ukuran yang tidak menerima dibagi lagi, baik secara
his secara indrawi maupun secara akal. Fa yaqbalu hina idzin bidaru al-adam bi ayyujada ma huwa akbar minhu la bi ayyujada ma asghar minhu illa idla asghar minhu. Kalau jarudul farad itu bisa menerima wujud yang lebih besar dari dia, tapi tidak bisa menerima yang lebih kecil dari dia. Pokoknya ukuran yang paling cilik, saking kecilnya ini nggak bisa dibagi lagi. Ringkesnya perkara kuwi mesti nampa ukuran. Gede, cilik, lagi bagian saka aret iku mau. Bagian dari aret itu. Wa qabuli kulli miqdar makhsus wa kullu shay'in sifati lil wujud adam huwa lazimun dzatiyyun la yumkinu infikakuhu anhu daruratan. Nah, menerimanya setiap ukuran yang khusus tadi. Kemudian setiap sifat dari sifat-sifatnya, bergerak, dia menempati tempat, waktu dan sebagainya, menerima wujud dan tiadanya itu lazim dzati. Perkara yang memang menetap secara asal. Bukan karena faktor yang lain yang tidak akan bisa terpisah. Artinya gini, umpama benda menerima wujudnya gerak atau tidak wujudnya gerak, benda punya ukuran atau punya waktu, ini perkara sing asli, bukan karena perkara yang lain, bukan karena faktor yang lain. Jadi benda kuwi mesti duwe volume, duwe ukuran dan semacamnya. Otak kita tidak bisa membayangkan kalau benda itu tidak memiliki aret, tidak memiliki aksiden. Mafhum ya, jadi benda kuwi mesti duwe aret. Bismillahirrahmanirrahim. Menerimanya setiap ukuran yang tertentu dan setiap sifat untuk wujud dan tidak adalah perkara yang tetap atau pasti secara dzati, secara asalnya, bukan karena faktor yang lain, bukan karena sesuatu yang lain. La yumkinu infikaku an dururah, yang tidak bisa lepas dari itu secara dururi. Jadi begini, namanya jirm. Kemarin kita bahas bahwa alam semesta itu tidak lepas dari jirm dan arat. Lah jirm itu tidak akan bisa lepas dari ukuran. Sing jenenge benda itu mesti ada ukurannya, besar atau kecilnya. Itu nggak bisa lepas. Kemudian benda tentu saja juga punya sifat atau arat. Kemarin sudah dibahas. Bahkan dulu pernah kita bahas ada 9 itu, termasuk volumenya, termasuk beratnya, termasuk bertempatnya dia dan lain sebagainya itu. Lah jirem itu menerima mikdar, menerima ukuran besar atau kecil, itu perkara yang pasti. Artinya akal itu tidak bisa menerima ada jirem tidak memiliki ukuran. Jenenge jirem mesti ada ukurannya. Nah ini tidak dipengaruhi faktor yang lain, bukan karena faktor adat atau yang lain, tidak. Memang akal atau secara dzatiyahnya, secara asalnya, artinya akal tidak bisa menerima bahwa ada jirem tapi tidak memiliki ukuran. Itu juga benda kuwi iso gerak, iso diam, bisa menerima diam atau gerak, kuwi yo lazim dzati. Artinya asalnya begitu itu. Akal tidak bisa menerima benda itu yo gak gerak, gak diam. Akal gak bisa nampa. Akal memutuskan bahwa benda kuwi ada kalanya gerak atau diam. Nah, kadang menerima gerak, juga bisa menerima diam. Wa hadzan al-amran al-maqbulani wa huma al-wujud wal 'adam mutasawiyan fil qabul jawaz la tarjih hadim ala akhar min haythu dhatu. Fa idhan yastahilu 'aqlan ay yakuna jirun al-jiram as-sunn aswati qadiman lam yasbaq wujudahu 'adl ma yasma' alayhi min darajati wujud al-muqaddar makhsus al-jaiz al-musawi lahu fil qabul wal jawaz. Ini sebetulnya sudah kita jelaskan di
bab alam, syarah surah-surah yang awal sekali. Sing ringkese ini juga barusan kemarin kita singgung juga, perkara kuwi bisa hitam, bisa putih, kemudian bisa pendek, bisa tinggi, bisa gemuk, bisa kurus. Kok tahu-tahu ada pilihan? Ternyata dia ini putih, kurus, dan tinggi. Berarti mesti ada yang memilihkan, mesti ada yang menentukan, mesti ada yang mentaksis. Nggak mungkin ada perkara yang potensi tinggi atau besar tahu-tahu tertaksis, tertentukan, terpilih tinggi tanpa ada yang menjadikan tinggi. Akal tidak bisa menerima. Mulane anane alam semesta wi nuduhne ana sing nyiptakan. Paham ya? Kurang lebihnya begitu itu. Ini jare musonef gak mungkin jenenge jirem termasuk alam semesta kodim, gak mungkin. Kenapa kok musonef ngomong ini iki? Soalnya pendapatnya falasifah wi alam itu kodim. Alam itu tidak ada awalnya. Kalau kita enggak, alam itu ada awalnya. Ada yang menciptakan. Maksudnya ada awalnya itu didahului ketiadaan. Dulu tidak ada, kemudian ada. Paham ya? Akal tidak menerima bahwa alam semesta itu tidak ada awalnya. Karena mau sudah kita buktikan bahwa alam ini hadis. Alam itu bentuk terdiri jirem arit itu hadis, gerak diam itu kan perkara hadis semua itu. Nah, sedangkan jirem itu gak bisa lepas dari arit hadis, maka jirem pun ikut hadis. Maka alam semesta hadis. Kalau hadis berarti butuh pada muhdis yang menjadikan dia hadis, yang menciptakan dia. Itulah Tuhan alam semesta. Sekarang ini setiap ada yang gerak mesti ada yang menggerakkan. Setiap ada yang hitam berarti mesti ada yang menghitamkan. Setiap ada yang pintar mesti ada yang menjadikan pintar. Kenapa kok dia orang Sulawesi? Kenapa kok nggak jadi Kalimantan? Mesti ada yang milih. Otak kita nggak bisa menerima. Lalu semua bisa kok jadi Kalimantan. Dia potensi jadi orang Sulawesi, Arab, Afrika. Kok tahu-tahu dipilih jadi orang Sulawesi? Berarti memang ada yang menentukan. Akal nggak menerima kalau tidak ada yang